Oh ya Pak Haji, saya mau tanya, itu gimana ya cara menyikapi ketika kita pas menghadirkan calon mitra itu ke dalam sebuah acara, dia terlihatnya semangat nih, wah semangat banget dan meyakinkan gitu loh. Tapi begitu kita follow up, kok dia berbalik arah ya, atau malah berpikir gimana gitu ya. Dan itu tidak hanya satu dua gitu loh Pak. Jadi kena PHP gitu ya? Iya. Seolah-olah. Iya, jadi sebenarnya begini. Kalau kita pikir-pikir, orang-orang yang seperti itu tuh kita malah kasihan. Kenapa kita kasihan sama orang-orang yang seperti itu? Karena biasanya orang seperti itu orang yang galau. Jadi dia tuh semangat awalnya, tapi kemudian dia mencoba ngomong sama orang lain, bisa jadi. Kemudian orang lain itu menakut-nakuti ataupun memberikan nasihat-nasihat yang bertentangan dengan apa yang dia dengar, sehingga dia kemudian berbalik. Sebenarnya orang-orang seperti itu kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Karena kalau dia itu orang yang tidak punya kepercayaan diri. Pas mendengarkan presentasi, wah semangat. Tapi begitu dia pulang ketemu orang-orang, dia berubah. Karena dia nggak ada kepercayaan diri. Jadi kayak nggak punya prinsip gitu Pak? Nggak punya prinsip, dan itu orang galau sebenarnya, kasihan. Ya sebenarnya kalau saya jujur aja, saya kasihan sama orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita? Ya kita tetap mencoba saja memberikan pemahaman, mengingatkan, terus kemudian memberikan keyakinan kepada dia. Kita bangun lagi impiannya, sebenarnya apa yang dia inginkan, pengen nggak lunas hutangnya, pengen nggak dapat motor, mobil, rumah gratis. Nah insya Allah ini caranya gitu ya, dan kita kerjakan sendiri. Pokoknya kita jelaskan lagi, kita ulang review lagi. Tapi biasanya mereka-mereka yang galau itu lebih percaya pada informasi negatif daripada informasi positif. Dan memang pada dasarnya mayoritas orang itu lebih gampang kemasukan informasi negatif daripada yang positif. Meskipun kita udah jelaskan semuanya bahwa perusahaan kita legalitasnya lengkap. Kan nomor satu nih harus berpikir legalitasnya lengkap. Kemudian produk-produknya semua halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sistemnya pun sesuai syariah, kan mestinya nggak ada lagi kekhawatiran. Tetapi banyak orang ya, karena dengan pengalaman-pengalamannya dia sebelumnya, karena ikut money game, ikut ini, dan kemudian dia perusahaannya tutup, maka seolah-olah dia menyamaratakan. Nah, dia tidak punya bekal analisa yang cukup untuk melihat apakah PT BES ini sama dengan yang lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau jujur aja, sekali lagi, saya kasihan pada teman-teman yang awalnya semangat kemudian berubah pikiran. Mereka itu galau. Mereka itu sebenarnya punya banyak masalah, tetapi mereka kurang punya pendirian, kurang punya sikap. Nah, selama dia masih selalu begitu, ya otomatis memang nggak bisa berhasil di usaha apapun, karena nggak punya mental pejuang, mental petarungnya nggak ada, terlalu peka telinganya dengan informasi negatif. Dan di mana-mana ya, di mana-mana orang yang selalu memperhatikan, terlalu fokus dengan berbagai macam informasi negatif atau penilaian negatif orang lain, itu nggak ada yang sukses. Karena orang yang sukses itu kadang-kadang omongan orang lain itu nggak perlu didengar. Makanya di salah satu video di YouTube saya menjelaskan bahwa ya kalau kita mau sukses itu harus ada 3 hal. Yang pertama, kita komitmen. Komitmen itu artinya kita udah yakin nih PT BES memang bisa mengantarkan pada kita kesuksesan. Ya udah, ini jalanin, nggak usah toleh-toleh ke yang lain. Komitmen. Yang kedua, konsisten. Jalankan ini terus-menerus. Kemudian yang ketiga, persisten. Persisten itu bahwa apapun yang kita lakukan selalu ada aja orang yang menilai negatif. Ada aja orang yang ngomongin negatif, supaya yang negatif ada. Nah, persisten itu artinya kita cuekan, abaikan itu, tetap aja kita jalankan terus. Nah, kalau orang sudah komitmen, konsisten, persisten, ya insya Allah kita sukses. Jadi sebenarnya sukses itu gampang, cuma memang tidak dimiliki, mental sukses tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, sedikit orang yang punya mental sukses, lebih banyak orang punya mental apa? Mental nggak sukses. Makanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dikit kan, orang yang nggak sukses itu rata-rata lebih senang berkumpul dengan mereka-mereka yang nggak sukses. Karena apa? Karena mereka merasa nyaman. Satu frekuensi gitu Satu Pak, frekuensi tidak suksesnya.
Nah, kalau mereka mau berubah, seharusnya mereka-mereka yang belum sukses itu harus mendekatnya kepada mereka yang lebih sukses, karena dia akan banyak belajar, bukan hanya nempel dalam pengertian hanya kemana-mana ikut, tapi banyak belajar dan mengamati apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sukses.